Halo semuanya, selamat datang di 5 detik jawab soal TOEFL. Oke, seperti biasa dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal atau kita akan mencoba untuk menjawab soal dalam waktu 5 detik ya. Jadi di sini tepatnya kita menjawab soal TOEFL yang bagian structure and written expression-nya. Nah, di sini seperti biasa akan ada soal ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Coba silakan teman-teman coba jawab dulu ya, boleh teman-teman pause dulu videonya sebelum kita bahas soalnya. Oke, seperti biasa saya kasih waktu 5 detik ya teman-teman ya. Oke. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman akan bisa menjawab soal tadi dalam waktu 5 detik saja kalau misalnya teman-teman itu paham dengan perbedaan antara like sama alike ya. Nah, jadi teman-teman nanti di sini untuk perbedaan antara alike sama like ya, di sini ada alike, ada juga like, itu nanti dia berbeda dari segi makna, juga berbeda juga dari segi structure-nya. Nah, jadi kalau misalnya dari segi makna atau segi arti ya, like itu artinya adalah seperti, sedangkan kalau misalnya alike itu artinya adalah mirip. Nah, kalau secara structure teman-teman, ini nanti sangat berbeda sekali untuk susunannya dia itu di dalam sebuah kalimat ya. Kalau like itu teman-teman, jenis katanya adalah preposition atau conjunction ya. Jadi preposition itu kata depan, kalau conjunction itu dia kata hubung ya teman-teman ya. Nah, kalau yang namanya conjunction itu nanti biasanya dia akan selalu diikuti oleh subject dan verb ya. Tapi kalau misalnya nanti dia sebagai preposition, maka nanti dia akan diikuti oleh noun ya, karena yang namanya preposisi itu atau kata depan itu akan membutuhkan objek. Jadi biasanya nanti kalau misalnya diposisikannya like ini sebagai preposition, maka nanti dia akan bertemu dengan noun. Nah, jadi teman-teman untuk secara structure ya, yang namanya like ini dia bisa menjadi preposition atau dia juga bisa menjadi conjunction. Nah, sedangkan kalau alike ya, di sini alike ya, alike di sini tulisannya, dia itu nanti jenis katanya sebagai adjektif ya, teman-teman ya. Nah, cuman nanti adjektifnya di sini itu agak berbeda. Jadi alike ini dia masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai predikatif adjektif dalam istilah grammarnya ya. Nah, teman-teman di sini saya jelaskan singkat saja apa sih predikatif adjektif. Intinya predikatif adjektif itu adalah adjektif tapi nanti dia itu hanya akan berposisi sebagai predikat saja. Nah, umumnya yang namanya adjektif atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kan adjektif itu kata sifat ya, teman-teman ya. Umumnya itu kan kata sifat itu digunakan untuk menjelaskan kata benda ya. Cuman berbeda dengan predikatif adjektif ini, teman-teman. Nah, nanti yang namanya predikatif adjektif ini tidak akan pernah digunakan untuk menjelaskan kata benda. Jadi, ketika teman-teman bertemu dengan alike, karena dia itu posisinya sebagai predikatif adjektif, maka kata alike ini tidak akan digunakan untuk menjelaskan kata benda. Jadi, kalau dia tidak digunakan untuk menjelaskan kata benda, ya berarti dia nggak akan bertemu dengan noun atau tidak akan bertemu dengan kata benda. Nah, sebenarnya nanti tapi teman-teman di sini predikatif adjektif itu tidak hanya like saja ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada banyak. Nah, biasanya itu ciri-cirinya adalah adjektif atau kata sifat dengan awalan e ya. Contohnya kayak misalnya teman-teman ketika bertemu dengan kata alike ya, jadi ada e-nya, terus ada alone, ada alive dan lain-lain. Intinya ketika teman-teman itu bertemu dengan kata sifat atau adjektif dengan awalan e, maka nanti dia akan disebut sebagai predikatif adjektif. Dan yang namanya predikatif adjektif itu tidak akan digunakan untuk menjelaskan kata benda ya. Nah, jadi intinya kalau alike itu tidak akan bertemu dengan kata benda. Tapi kalau di sini ya, dalam konteks ini kita versuskan sama like ya. Jadi like ini nanti dia bertemu dengan kata benda atau bertemu dengan subjek dan verb ya. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman ya perbedaannya antara like dan alike. Dia berbeda secara struktur, juga berbeda secara maknanya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke contoh kalimat ya biar teman-teman lebih paham maksudnya. Nah, teman-teman di sini untuk nomor 1 ya, biasa kita disuruh memilih kira-kira antara like atau
alike ya. Jadi like atau alike, many people see enjoy spending time outdoors. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini yang menjadi ciri-ciri pastinya kalau kita bertemu dengan alike dan like, kita lihat setelahnya ya. Karena tadi kita sudah bahas sebelumnya ya bahwa secara structure dia berbeda. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di nomor 1 itu setelah like atau alike-nya ini ada kata many people. Nah, many people itu kan kata benda ya, teman-teman ya. Jadi many people itu noun. Nah, maka kalau misalnya dia itu noun, maka yang kita butuhkan adalah like ya. Kalau misalnya dia di sini hanya bertemu dengan noun saja, berarti like-nya di sini berposisi sebagai preposition. Yang jelas tidak mungkin kita pilih like dengan structure seperti ini ya. Jadi kalau alike itu dia tidak akan pernah bertemu dengan noun, teman-teman. Kita lanjut lagi ya, nomor 2 ya. The two paintings are not exactly, di sini kita pilih like atau alike, but they share a similar color palette. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada are ya. Are itu nanti dia berposisi sebagai verb. Nah, teman-teman, jadi like itu ya, teman-teman ya, dia akan menjadi predikat. Maka dia itu biasanya sih jatuh setelah verb, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dia ada verbnya sebelumnya, maka kita cenderung akan memilih yang alike. Dan ketika misalnya diartikan pun, teman-teman, kalau alike itu artinya mirip, kalau like itu artinya seperti. Nah, ini kalau dalam kalimat ini ketika kita artikan kan lebih cocok artinya mirip ya, teman-teman ya. Jadi the two paintings are not exactly alike. Berarti ketika diartikan dua lukisan tersebut itu tidak benar-benar mirip gitu maksudnya. Jadi nggak mirip-mirip amat lah gitu. Jadi kalau misalnya diartikan kayak gitu. Oke, kita coba lanjut lagi ke yang nomor 3. Nah, seperti biasa di sini ada like atau alike. Kita akan melihat jawabannya yang mana dari struktur setelahnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini setelahnya ada I mentioned earlier. Nah, teman-teman, berarti kalau misalnya ada I mentioned earlier, ini dia di sini sebagai subjek dan verb ya. Dan kalau misalnya dia bertemu dengan subjek sama verb ya, maka yang kita butuhkan adalah yang like. Oke. Nah, terus yang terakhir, nah ini juga sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kata kuncinya ada di kata were ya, surprisingly, ya pastinya di sini yang kita butuhkan adalah like karena dia bertemu dengan verb ya. Jadi their hypothesis were surprisingly alike. Jadi kalau misalnya diartikan hipotesa mereka itu secara mengejutkan itu mirip. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau untuk perbedaan alike dan like itu teman-teman bisa melihatnya dari structure ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya teman-teman ya, intinya perbedaannya seperti itu. Dan tipsnya ketika misalnya di dalam soal TOEFL, intinya gini aja teman-teman. Ketika teman-teman di dalam soal TOEFL itu bertemu dengan kata like atau alike dan dia digarisbawahin ya, maka teman-teman harus perhatikan posisinya atau teman-teman perhatikan strukturnya di dalam sebuah kalimat. Jadi kira-kira ini yang lebih cocok kita menggunakan strukturnya like atau like gitu. Jadi intinya teman-teman selalu curigai ya kalau misalnya ada kata like atau like di dalam sebuah kalimat di dalam soal TOEFL dan dia digarisbawahin gitu, teman-teman. Oke, jadi intinya tipsnya di situ aja sih, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah paham dengan perbedaan antara like dan alike, pastinya teman-teman bisa menjawab soal ini cuma dalam waktu 5 detik saja, karena teman-teman pasti akan langsung melihat di sini setelah kata alike ya, itu ada their close relative the frogs ya. Jadi teman-teman intinya setelahnya itu kan ada noun. Nah, berarti kalau misalnya setelahnya ada noun, kita tidak mungkin pakai alike. Jadi kita pakai yang like. Oke. Nah, jadi teman-teman soal ini jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, jadi teman-teman intinya perbedaan like dan alike ya, itu perbedaannya dari segi strukturnya ya. Kalau misalnya di dalam soal TOEFL setiap bertemu dengan like atau alike kok digarisbawahin, nah itu teman-teman wajib curigain. Oke. Nah, oke, nah jadi di sini kata like-nya diganti jadi like ya. Oke, ya.
Teman-teman ya, jadi intinya segitu aja ya teman-teman ya untuk perbedaan antara like dan like. Di sini saya punya 2 contoh soal lagi. Nah, teman-teman silahkan coba untuk kerjakan 2 soal ini ya. Untuk materinya teman-teman, ini salah satunya ada di video sebelumnya dan salah satunya ada yang sudah kita bahas barusan di video ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman silahkan tanya di kolom komentar ya. Yang tadi juga teman-teman boleh coba jawab dan jawabannya teman-teman kirim aja ke kolom komentar. Oke, sampai ketemu di next video.